Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen dakwah, ulama dan ustadz milenial. Di sini saya Miftahul Jannah NIM 43020190066 yang akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem informasi manajemen dakwah. Sebelumnya ada beberapa ahli manajemen yang mendefinisikan sistem informasi manajemen dakwah itu apa? Pendapat yang pertama dari Donald Wickrobert dalam bukunya Management Information System, di mana beliau mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah organisasi, sejumlah proses yang menyediakan informasi kepada manajer sebagai dukungan dalam operasi dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Pendapat yang kedua dari Gordon B. Davis, di mana beliau mengatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi-operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Nah, dari definisi sebuah sistem informasi manajemen, di mana istilah yang umum yang dikenal oleh orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen dakwah adalah suatu proses pendekatan yang terorganisir, terencana, serta terevaluasi untuk memberikan informasi yang tepat dan jelas, serta dapat memberikan kemudahan dalam proses manajemen dakwah. Saya Ida Fitriyatul Hasanah dengan nomor NIM 430 2019 0065. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu paradigma baru dakwah di era milenial. Nah, selama ini dakwah itu sering diartikan dengan arti sempit, di mana dakwah menyampaikan teori kepada mat'u secara homogen dengan komunikasi satu arah. Pemikiran yang seperti itu salah, karena pada dasarnya dakwah itu memiliki arti yang luas, tidak hanya melalui perkataan, melainkan melalui perbuatan. Peradaban yang semakin modern atau semakin maju ini, tanpa kita sadari maupun kita sadari, akan menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi gerakan dakwah umat Islam. Nah, para dai akan menghadapi berbagai persoalan, diantaranya yaitu persoalan internal atau persoalan eksternal. Tantangan dakwah di era milenial ini semakin berat akibat perkembangan teknologi yang semakin besar dibarengi dengan penggunaannya yang tidak sesuai sehingga mengarahkan kepada hal negatif. Nah, di sini tugas utama dai itu pada era milenial ini adalah untuk selalu membimbing agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar serta mengawal umat Islam agar terhindar dari pengaruh buruk perkembangan zaman. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rismaika Tubrianti NIM 0057 akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya. Peluang dakwah generasi milenial di era digital. Setelah Perang Dunia Kedua, kelompok demografis dibedakan menjadi empat generasi, yaitu generasi baby boomer, generasi X atau Gen Z, generasi milenial, dan generasi Z. Nah, generasi baby boomer yaitu generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Saat ini mereka berusia 56 hingga 70 tahun. Disebut baby boomer karena di era tersebut kelahiran bayi sangat besar. Generasi ini cenderung memiliki karakter idealis, memegang teguh prinsip yang mereka anut, khususnya terkait dengan tradisi yang sudah turun-menurun. Juga memiliki pola pikir konservatif atau agak kolot. Oleh karena itu, generasi ini cenderung lebih berani mengambil resiko dibandingkan generasi lain. Yang kedua, generasi X atau generasi Gen Z.
Generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980. Saat ini berusia 40 hingga 55 tahun. Cancer merupakan generasi antara sebelum generasi milenial. Generasi ini generasi transisi karena pada tahun 1960 hingga 1980 merupakan transisi ke teknologi yang lebih modern. Cancer merupakan anak-anak dari baby boomers, sehingga nilai-nilai yang diajarkan baby boomers sedikit banyak masih melekat pada Cancer. Yang selanjutnya generasi milenial adalah generasi yang melek teknologi. Hasil riset yang dirilis oleh Pew Research Center menjelaskan keunikan generasi milenial dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu kehidupan mereka tidak bisa lepas dari teknologi, terutama internet. Nah, dan internet dan entertainment atau hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok. Keempat generasi Z, generasi yang lahir pada tahun 2000 hingga saat ini. Pendapat lain menyebutkan bahwa generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 2000 sampai 2010 dan setelahnya disebut generasi Alpha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.